Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini kita bertemu lagi di siang hari yang agak mendung dan pula semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita kemudahan, hidayah, serta memudahkan dosa kita, serta memberikan kesembuhan pula kepada orang-orang yang saat ini sakit atau diberikan kelapangan atas apa yang dideranya dari musibah. Allah berikan kelapangan atas perkaranya dan juga diringankan serta dimantapkan keimanannya. Tentunya ikhwatu fillah, di dalam faedah disebutkan bahwasanya adanya pahala atau ganjaran yang sama dalam tolong menolong pada kebaikan. Dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam sebuah quotes yang bagus ya. Kullu man a'ana ala amalin solihin. Setiap orang yang membantu untuk mengerjakan amal soleh, kana lahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia pun mengerjakan atau mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya, ya. Dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Fa'in at-ta'awun alal birri wat taqwa fihi khairun katsirun lil fa'ili wal mu'in, ya. Maka atau fa'an, ya, fa'an la ta'awun, boleh dibaca itu, ya. Maka sungguhnya atau apabila saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,
maka di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak, baik untuk yang mengerjakan maupun yang menolongnya. Sehingga tentunya ikhwatu fillah, menolong untuk kebaikan, khususnya untuk dakwah ya, maka senantiasa kita mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan dakwah itu ya, atau orang yang menyampaikan dakwah itu. Walaupun kita tidak sanggup ya, atau tidak sanggup ya, katakanlah tidak mampu lah misalnya, atau belum Allah berikan kemampuan, atau belum juga diberi kesempatan oleh Allah ya, maka dengan menolong para dai ya, para asatid atau tidak ya, kita tolong, maka itu adalah senantiasa Allah akan menolong kita ya. Nah tentunya juga apalagi dalam wasilah yang namanya dakwah itu ya, sangat luas dan sangat terbuka, begitu pula sangat besar manfaatnya ya, sangat besar manfaat yang akan dirasakan orang yang berdakwah, juga mendapat pahala yang sama karena dia juga ikut memberi andil pada orang yang beramal ya, dengan menyampaikan dalil amal itu. Maka tentunya sudah sepantasnya seorang mukmin saling tolong menolong ya, khususnya adalah tolong menolong dalam rangka ya kebaikan itu ya, serta terkhusus dalam rangka ilmu ya, ilmu syar'i, dakwah ya, dakwah ilallah. Bagaimana ya bisa kita menyediakan sarana prasarananya itu ya, atau pula kita sumbang gitu ya dengan harta kita kalau mampu gitu ya, atau kita minimal menyediakan tempatnya gitu ya, itu sudah menolong juga itu ya. Ada sebuah cerita itu guru saya ya, sampai saat ini juga itu ya, guru kami itu ya istilahnya senantiasa dulu ngajar privat, ngajar ya baca hadis itu ya gitu, terus pula ngajar di masjid juga ya, serta juga ngisi khotib ya. Nah tapi sekarang ini beliau itu curhat kepada saya bahwa kesempatan untuk mengajarkan ilmunya itu berkurang gitu ya gitu. Berkurangnya itu karena kurang ditolong gitu. Bukan masalahnya ditolong oleh harta, bukan. Enggak, karena jadwalnya berkurang. Kan ada yang berguguran, yang namanya privat pasti gitulah. Ustadz saya berhenti, Ustadz saya berhenti gitulah, yang namanya privat mah gitulah gitu ya. Itu yang namanya privat. Apalagi kalau sudah tua kan gitu. Ya, kalau sudah tua biasanya kalau yang udah tua gitu ya, ngelihat gurunya juga udah rada kasihan gitu juga ya, ketika melangkahkan kakinya atau juga pakai kendaraannya udah kasihan gitu ya gitu, ya udah berhenti aja gitu kan gitu. Bahkan beliau juga di jadwal khutbah juga ya, itu malah ya sedikit lah gitu, cuman di masjidnya yang terdekat ya gitu. Padahal beliau itu sangat bersemangat ya gitu untuk berdakwah gitu ya. Saya juga kalau melihat dakwah beliau dulunya itu ya luar biasa semangatnya ya, luar biasa jerih payahnya gitu, sana kemari ya, walaupun juga sudah tua gitu ya, itu terus gitu ya dikeroyah gitu ya gitu, ilmu gitu ya diajarkan gitu ya,
Sementara kita terkadang ya malas-malasan juga gitu ya, atau berat gitu ya, berbagai ngelangkah ke sini gitu ya gitu kan. Saya berpikir aduh, kalau saja melangkah ke sini ya cuman 15 sampai 20 menit ya gitu. Yang guru saya terlebih dahulu itu bisa hebat gitu ya gitu. Dia perjalanannya gitu ya. Cuman dia curhatnya begini, dia itu jarang dijadwal gitu jadinya. Padahal dia itu adalah anggota ya, anggota dari PC itu ya gitu. Harusnya kan yang namanya anggota PC ya, dia punya ilmu harusnya dijadwal, walaupun ya mungkin udah agak balelo lah gitu. Cara bahasa dalilnya ya jadwal walaupun sedikit-sedikit aja gitu ya gitu. Udah pasti dia menyampaikan ilmu sesuai kadarnya juga gitu. Ya, maka ketika berkurangnya jadwal ya otomatis ya orang itu ya yang tadinya semangat ya, semangat dalam menyampaikan ilmu itu ya, semangat sana kemari itu, bahkan ya panas dingin juga dilewati itu ya. Akan tapi ya dengan berkurangnya kita dalam menolong dakwahnya, ya maksudnya menyediakan sarananya lah gitu untuk dia berdakwah, untuk menyampaikan ilmu, untuk kajian atau untuk khotib ya, misalnya contohnya gitu ya. Ya seseorang boleh jadi ya ada kurang kurang positif gitu ya gitu, karena dia kurang didukung. Sehingga ya bagaimana ilmu yang bisa disebar gitu ya gitu, curhatnya kan gitu, bagaimana ilmu bisa disebar ketika jadwalnya saja sudah nggak ada gitu ya gitu. Jadwalnya udah nggak ada kan, bagaimana ilmu tersebar gitu ya gitu. Karenanya kita yang menyediakan fasilitas di sini juga gitu ya, di Khotofillah, nah ini kita harus senang gitu ya, berbahagia gitu ya. Walaupun di sini juga fasilitas ala kadarnya. Saya juga membawa mic gitu ya, membawa mic ala kadarnya juga gitu ya. Dan saya ada dana dari jamaah juga ya, dari canceling jamaah. Itu juga sedikit ya, cuman berapa kalau mau dihitung juga gitu ya. Bisa dihitung gitu ya. Makanya kalau kemarin itu ada yang ini Ustadz coba pakai micnya yang lain tuh ya gitu, yang bisa digantung, yang bisa di apa ditempel di baju gitu ya. Kalau mic yang itu kan kadang kecil gitulah gitu kalau dipakai di baju gitu ya. Kenapa nggak beli mic yang lain gitu ya. Kenapa nggak beli mic yang lain gitu ya, kata kata si Mustami itu ya, yang dengar di YouTube gitu ya gitu. Ya kata saya juga gini, ya dananya nggak ada gitu. Bukan masalah saya nggak mau, dananya nggak ada gitu ya. Apalagi kalau pakai uang saya pribadi ya komode gitu ya. Nah itu ya gitu. Apalagi kan ya dengan adanya kebutuhan di keluarga ya, punya anak yang harus dikasih makan dan sebagainya ya, boro-boro beli mic gitu ya. Bahkan buat ongkos buat bensin atau buat makan sehari-hari juga kan, buat ngemil aja itu kan kurang gitu ya. Saya dikatakan kayak gitu ya. Nah itu. Jadi disinilah ikhwatu fillah maksud saya menyampaikan ini gitu ya. Dan maksud saya untuk memberikan pengertian ini adalah kita kembali lagi mau tidak untuk menolong yang namanya dakwah gitu ya. Saya mau tidak berharap bisa mendapatkan dari penghargaannya, tidak ya gitu. Tapi bagaimana kalau ikhwatu fillah menolong yang namanya dakwah itu luar biasa tentunya ya, dan akan melancarkan kehidupan kita ke depannya. Bukan hanya berefek pada kehidupan orang yang menuntut ilmu saja, tapi orang yang juga menyokong itu sendiri ya, menyumbang itu sendiri itu. Nah ini, dan ini sebagai jawaban apa yang
dicurhatkan ya, atau apa yang jadi pertanyaan lah di YouTube gitu ya, atau di saya di YouTube, di mana, di Facebook itu ya, yang aduh itu ya kasihan gitunya ustadznya megang-megang mic gitu gitu. Ya saya nggak apa, bukan berarti saya ini ya gitu, emang karena fasilitasnya belum memadai gitu ya gitu. Makanya kalau ikhwatulillah tolong saya gitu ya, insya Allah gitu ya gitu. Saya tidak mengharap pertolongan itu, cuman tentunya akan lebih indah lagi ya ketika ikhwah yang punya kesempatan tuh ya, yang punya kelapangan tuh ya, akan lebih bisa menguatkan ya, bukan hanya segi dari keilmuannya saja, tapi dari segi bagaimana tuh ya memfasilitasi lah gitu ya, fasilitas gitu ya. Itu saya akan ada juga yang bincang syiar hijrah itu ya. Ya itu mic-nya sudah bagus ya gitu, sudah bagus. Tapi emang sama itu juga harus dipegang gitu ya gitu. Ya Allah alam kalau di tempel di baju gimana gitu ya gitu. Apakah sama atau beda gitu ya. Ya ini kan yang ini murah Pak, 75.000 gitu ya. 75-an gitu kan dipakai itu. Dan pada saat itu ya saya pakai dana dari jamaah ya terbatas juga gitu. Sekarang ya cuman berapa lagi gitu ya. Nah inilah tentunya jawaban saya terhadap yang di komen ya gitu ya, yang di komen di baik di WA atau di Facebook ya gitu. Di WA ya gitulah gitu. Di Facebook juga sama gitu ya, bisi cangkelen cenah ustadna gitu kumaha gitu ya. Tidak apa-apa sama gitu ya. Yang namanya perjuangan mah demikian lah. Ya kalau cuma megang kayak gini mah insya Allah nggak cangkel gitu ya. Setengah jam atau bahkan sejam gitu ya, saya nggak cangkel insya Allah gitu ya. Karena ini bisa bergantian tangannya juga ya. Gitu. Yang terpenting dengan semangat ikhwah gitu ya dalam belajar, itu yang paling penting yang saya apresiasi ya. Saya apresiasi semangatnya dan juga bagaimana penerimaan ilmu ya, walaupun tentunya apa yang saya sampaikan begitulah gitu ya. Dan kadang juga saya melihat teks atau bagaimana ya, itu memang kapasitas saya seperti itu ya gitu. Ya saya tidak mau menjadi orang yang sombong gitu ya dengan hafalan saya atau dengan kemampuan saya, misalnya menghafal Al-Quran beserta baris-barisnya, serta ini pojok baris yang ini halamannya, oh nggak usah itu mah ya. Kalau tujuannya buat sombong mah itu, kita mah ala kadarnya aja apa yang disampaikan, karena itu kan yang dikatakan oleh para sahabat adalah menyampaikan yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu, sehingga tentunya Allah akan mencintainya ketika dia menyampaikan yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya itu sendiri ya gitu. Nah maka itulah ketika menolong seorang muslim ya, apalagi dalam rangka dakwah ya ilmu, itu banyak sekali manfaatnya. Maka tentu ya akan besar juga pahalanya ya, akan besar juga pahalanya dan lebih besar lagi terus ya gitu. Ditabung pahala itu ya, maka akan besar juga maslahatnya juga ya gitu. Nah itu demikian sebagai pendahuluan pada hari ini sebelum kita masuk ke tema kita ya. Walafikum.